Bibi aja dulu. Jadi tadi udah dengar juga ada berita. Begitu tadi hari ini kalau nggak salah ada sore ya, lagi lihat handphone. Terus ada dia lagi ke Polda ya kalau nggak salah ya. Agak kurang ini sih sama statementnya ya. Jangan berisik tuh bentar. Agak kurang ngedengernya ada kurang enak ya. Yang pertama kakaknya, kok dalam hal ini nggak ada kaitannya, kok jadi pembahasan, jadi lari, kenapa jadi bilang waktu nikahan katanya udah dibantu gitu. Mohon maaf nih dilurusin ya, dibantu itu terkesan dikasih, waktu nikah itu ada dipinjemin, dan itu dipinjemin bukan kasih cuma-cuma. Kalau yang kasih cuma-cuma itu saya yang kasih cuma-cuma, tapi kan di sini lagi nggak ngebahas itu. Jadi seberapa jauh sih pengorbanan kakaknya untuk mereka? Nggak ada cuma-cuma. Bahkan kakak-kakaknya aja kondisinya sekarang lagi kurang baik, dibantu Virgon, dipinjemin uang. Jadi udah impas tuh yang namanya utang budi ya gitu, kurang suka. Itu yang pertama. Yang kedua, ngapain bahas-bahas agama? Agama itu kan sensitif. Ngapain pakai apa ya, untuk menarik simpatik dan rasa kasihan masyarakat. Kalian jangan bawa agama, jangan begini. Dia bilang begini, katanya dia ya, emang agamanya apa sih, nggak punya hati nurani sampai nangis-nangis. Hey, mau agama apapun itu ajarannya baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamunya terlalu banyak permintaan, terlalu banyak request, terlalu banyak tuntutan yang memberatkan pihak Virgon. Itu poinnya. Kenapa perjumpaan kemarin mereka ketemu di mediasi sama Om, adik mami paling bontot, itu cukup sangat bijaksana, bukan cukup sangat bijaksana, dewasa, berpendidikan, nggak memihak salah satu dari mereka, tapi lebih ke demi kebaikan bersama. Kenapa sampai Om didudukin dalam permasalahan itu tidak clear? Berarti permintaan requestan kalian itu yang di luar batas, sehingga pihak Om dan adik saya tidak menyetujui itu. Terlalu memberatkan, itu intinya. Jadi ada banyak netizen tanya, media tanya, Kak Feby, kemarin itu Virgon ada ketemu sama Inara dan lain-lain anaknya itu bagaimana Kak? Aku mau terangin di sini. Mereka ketemu itu untuk hal kebaikan iya, tapi tidak untuk rujuk. Kasus tetap berjalan, kedua belah pihak tetap tidak ada keinginan untuk memperbaiki atau mempertahankan rumah tangga. Sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Maka dari itu, tadi lihat postingan lagi, yang ketiga terkait illegal access. Illegal access begini, kamu dari awal sebelum bertindak kenapa nggak berpikir? Berpikir dulu, berpikir jernih. Sekarang kamu nangis-nangis. Sekarang kamu bagaimana minta belas kasihan orang, supaya orang bagaimana melihatnya. Jangan karena kamu tuh ya yang agamais, yang cantik, terus yang dibela banyak orang gitu. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu ada konsekuensinya. Kemarin kamu ambil tindakan seperti ini, inilah konsekuensi dari perbuatan kamu. Illegal access itu sudah ada. Kalau seseorang men-share untuk bukan, kalau misalnya dia melihat handphone suaminya ataupun keluarga untuk konsumsi keluarga kita aja nggak masalah. Yang jadi masalah kenapa kamu share, kamu bagikan hal-hal yang nggak ada filter saringannya lagi. Jadi kamu tanggung juga resikonya. Jangan karena kamu ibu dari anak-anak mengatasnamakan ibu, terus kamu jadi salahnya, kamu jadi dibenarkan. Ini kan negara Indonesia, negara hukum. Jadi taatlah, korporatif aja. Kalau dipanggil ya kamu datang. Kan ini bagian dari konsekuensi yang kamu harus terima, ya kan? Makanya sebelum bertindak pelajarannya, mau dipikirin dulu segala sesuatu tindakan. Nanti bagaimana efeknya, bagaimana dampaknya. Jangan sudah seperti ini baru itu
Udah gitu apalagi ya, ya dia bilang bahwa keluarga bersekongkol kayak gitu. Ya kenapa? Keluarga dia bilang bersekongkol. Sangat-sangat tidak baik tutur kata itu. Bilang bersekongkol. Mungkin itu kan dari kacamata kamu. Kacamata kamu yang kamu banyak request, kamu mintanya ini A B C D sampai Z. Bagaimana dari kacamata pihak Virgon melihatnya? Kamu di sini bisa melihat dari luas, bukan hanya sepihak, tapi bagaimana melihat secara luas. Bahwa intinya jangan menang sendirilah. Kenapa di sini intinya memberatkan pihak Virgon? Ada hal-hal yang Virgon tidak sependapat mengenai itu. Kalau kamu mau urusannya selesai, kamu mau urusannya baik, nggak usah lari ke sana, lari ke sini, duduk bareng, kamu turun ego kamu, permintaan kamu turunin, nominal yang kamu minta kamu turunin. Virgon nggak naik, kamu turun, jadi ketemu di tengah-tengah, itu intinya. Jadi untuk supaya hasilnya baik, tadinya kan mungkin ada satu sama lain mau cabut gugatan, harapannya seperti itu, tapi ternyata tidak ada titik temu. Pertemuan itu kemarin belum membuahkan hasil yang bagaimana banget. Tapi sudah dicoba, sudah diupayakan, tapi ternyata masih belum bisa. Mohon maaf karena Anda terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak requestan. Itu dari kami. Dan tolong kalau wawancara tidak usah bawa agama. Agama semuanya mengajarkan hal yang baik ya. Jangan bawa-bawa keluarga ini itu. Memang keluarga kamu sudah seperti apa? Tidak ada pengorbanan keluarga kamu secara cuma-cuma, nggak ada. Ya, kan saya tahu. Jadi tolong tutur katanya dijaga. Ada banyak orang juga nanti yang tersinggung. Itu mewakilkan nih ya. Saya ngomong apa adanya, emang begini. Itu dari saya pandangannya. Tetap harapannya semoga dalam waktu dekat ini ada titik temu, ada keajaiban. Mudah-mudahan apa ya? Ya kalau nanti terkait undang-undang ITE ataupun illegal access, dugaan yang Inara ini masuk, dugaannya ini dugaan sekali lagi. Ya kamu hadapi itu. Hadapi itu, bagaimana kamu diskusi dengan kuasa hukum kamu, pandangannya bagaimana, tapi yang namanya hukum tetap berjalan. Keadilan harus ditindak. Itu dari kami. Jadi harapannya semoga cepat selesai, ini dari aku ya, semoga cepat selesai. Jangan kebanyakan requestan, kalau mau musyawarah jangan memberatkan sebelah. Baik-baiklah dan mintanya nominalnya yang masuk akal. Jangan segala sesuatu kamu mau. Royalti kamu mau. Aku mau ngomong sekali lagi, masalah royalti ya. Royalti itu melekat penuh pada sang pencipta, pada sang pemilik. Sangat gak etis kamu kait-kaitkan dalam harta gono gini. Dua hal yang berbeda, antara royalti dan harta gono gini, dua hal yang berbeda. Harta gono gini itu seperti mobil, rumah, aset, tanah dan lain sebagainya. Royalti itu berbeda. Tidak bisa inspirasi kamu jadikan jadi masuk dalam royalti, masuk dalam gugatan gono gini maksudnya. Hanya karena dari inspirasi. Inspirasi itu bisa datang dari bagaimana orang, dimana kapanpun gitu. Inspirasi lagu pedih Virgon nyiptain untuk aku, tapi aku kok gak dapet royalti. Inspirasi lagu Sekuat Hatimu, inspirasi dari aku dan Mami, tapi kami juga lagi-lagi gak dapet royalti. Bukan kami mau ya, ini contoh. Inspirasi lagi lagu dari mantan-mantannya Virgon, royaltinya masih berjalan, kok gak dibagi mantannya, kok masuknya ke rekening Virgon, kok kamu yang ambil, kamu yang nguasain. Jadi makanya jadi kisruh kan. Jadi sangat-sangat lucu. Ini kasus perdana dan ini masih sangat hangat ya. Artinya pro dan kontra. Saya nggak setuju. Coba kalian tanya pakar-pakar musisi, pakar-pakar hukum yang lebih mengerti akan hal ini, yang lebih ekspor, coba bagaimana dimintain pendapatnya. Jadi beritanya imbang. Ini bukan kata saya ya. Jadi kalian harus pinter dikit netizen melihat ini. Gak bisa, itu hak cipta melekat pada sang pencipta royalti itu.
kecuali kamu ada perjanjian pranikah. Bila mana ada perjanjian pranikah berbunyi kalau suatu saat ada perselisihan, ada perpisahan, perceraian atau apapun bunyinya, royalti itu dimasukkan ke gonogini, itu aku setuju. Karena ada perjanjian pranikah. Ini seandainya. Tapi bila mana perjanjian pranikah itu tidak dibuat, tidak ada, artinya kita tidak sangat tidak setuju. Sekali lagi, kalau kamu minta dengan baik, itu pun kalau royalti kan seumur hidup. Lagian otomatis kalau Virgon sudah tidak ada, diwariskan secara langsung untuk anak-anak. Jadi apa yang kamu takutin kan tetap untuk anak-anak gitu, dihibahkan kepada anak-anak. Terus kemarin katanya ada pengalihan masalah royalti. Virgon yang tanda tangan, yang kontrak sama label, bukan kamu, dan gak ada urusannya kamu. Artisnya Virgon yang tanda tangan, yang bikin perjanjian agreement, bukan kamu. Kamu tuh adalah pasangannya aja. Kamu bukan seorang musisi. Mohon maaf. Kalau kamu musisi, kamu ada 25% kontribusi dalam pembuatan lagu itu, ataupun nada, ataupun not, atau apapun, kamu boleh mengklaim bahwa royalti masuk dalam gonogini ataupun 50-50. Tapi kamu bukan Melly Goeslaw dan bukan Anton ya, suaminya itu. Kamu bukan musisi, jadi sangat aneh, sangat aneh untuk saya untuk membicarakan royalti karena itu sensitif ya. Tapi kalau kamu mintanya baik-baik, artinya gini, Gon, aku kan ada anak, bolehlah sedikit, aku dapat bagian, itu lebih etis, lebih sopan, dan kita pasti lebih masuk akal sih. Virgon juga orangnya punya hati kok. Tapi kalau kamu pakem-pakemin harus segini, harus bagi dua, ini nggak ada hubungannya. Begitu. Jadi aneh aja sih kalau misalnya pihak sana bisa memenangkan kasus royalti yang perdana di Indonesia ini, sangat membagongkan. Tuh, itu intinya. Jadi ya maksudnya membingungkan. Ini biar gak tegang gitu. Jadi harapannya ada banyak hal. Makanya kamu permintaannya jangan setebal buku novel, kalah buku novel. Requestannya terlalu banyak. Yuk sama-sama bebenah, sama-sama introspeksi diri, sama-sama musyawarah. Kamu turun, tidur naik sedikit, jadi ketemu. Itu harapannya. Sekarang dari Mami ya. Apa yang mau ditanyakan? Tanggapannya untuk hari ini ya, kan jadi Ini aku udah out boleh nggak? Udah. Oh masih ada konten, masih ada silan gini. Oke. kan tadi dilanjutin untuk ke ranah hukum lagi dan jadinya udah sepakat untuk damai gitu. Nah, tanggapan Noni gimana? Kalau saya sih, ya itu aja. Ana, dikit aja, dikit.